nonton Nggak ada larangan buat nggak dibawa. Iya, memang nggak ada larangannya, cuma Yang harus kita omongin ya, Kak Rio. Oh, kamu cukup tenang. nggak, stop. Begini, Hai teman-teman, kembali lagi dengan Erni Bercerita. Kali ini kita akan bercerita tentang salah satu film komedi romantis Indonesia yang berjudul Kapan Kawin. Film ini disutradarai oleh Odi Harahap dan diperankan oleh aktor-aktor ternama Indonesia, yaitu Reza Rahardian sebagai Satrio atau Rio dan Adinia Wirasti sebagai Dinda atau Didi. Film ini bercerita tentang seorang perempuan yang berusaha mencari pasangannya karena terus disudutkan dengan pertanyaan kapan kawin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Cerita dibuka dengan latar kehidupan Dinda atau Didi. Sebut saja Dinda ini Didi ya. Didi bekerja sebagai seorang manajer di suatu hotel. Didi merupakan manajer yang sukses dan cukup perfeksionis di setiap pekerjaannya. Hari ini Didi mendapatkan surprise dari teman-temannya karena dia berulang tahun yang ke-33. Didi mendapat telepon dari ibunya dan yang ditanyakan adalah kapan kamu kawin? Dan film dimulai. Didi menceritakan terkait permasalahannya tentang jodoh kepada temannya. Dan temannya berusaha mengenalkannya kepada salah satu teman laki-laki, tapi Didi menolak. Lagi-lagi ibu Didi menelpon dan membahas topik yang sama terkait jodoh. Ibu Didi menawarkan Didi untuk mengatur acara ulang tahun pernikahan mereka dengan syarat Didi membawa pasangannya. Ibu Didi berusaha membujuk Didi dengan berpura-pura menangis dan hal itu berhasil meyakinkan Didi. Untuk mengatasi hal itu, Didi menyewa aktor untuk berpura-pura sebagai pasangannya. Aktor yang dikenalkan temannya cukup eksentrik dan banyak omong. Aktor itu bernama Satrio. Dan dia langsung menanyakan terkait bayaran yang akan dia terima. Didi menantang Satrio untuk membuktikan kemampuannya. Dan dengan lancang, Satrio mengambil HP Didi dan langsung menelpon ibu Didi. Satrio memperkenalkan namanya sebagai Rio, kekasih Dinda. Orang tua Didi sangat senang atas hal itu dan mereka merencanakan untuk menguji Rio. Orang tua Didi berpura-pura sakit agar Didi dan Satrio mau pulang ke Jogja. Dengan terpaksa, Didi menerima Rio sebagai pasangan palsunya. Pagi harinya, Satrio datang dengan penampilan yang rapih dan gagah. Dan mereka berdua pergi menuju Jogja. Ketika Didi sudah sampai di rumah, orang tua Didi berpura-pura jika bapak Didi sakit. Dan yang menemui Satrio, atau kita sebut saja saat ini Rio, adalah ibu Didi. Ibu Didi mengundang mereka untuk makan malam. Didi memberitahu Rio bahwa makan malam adalah malam interogasi. Orang tua mereka akan menanyakan terkait bibit, bebet, dan bobot tentang Rio. Makan malam tiba, dan Rio mulai dicecar berbagai pertanyaan. Nak Rio pernah narkoba. Mira Salika? no. Kerjaan Mario apa? Rio mengaku jika dirinya adalah seorang dokter bedah plastik yang memiliki prospek pekerjaan yang bagus dan prakteknya selalu penuh setiap hari. Setelahnya, Didi dan Rio keluar untuk mengobrol. Dan tiba-tiba, Rio melepaskan semua bajunya. Dan dia mengatakan jika jam kerjanya sudah habis.
Rio dan Bapak Didi jalan-jalan berdua ke ladang. Bapak Didi bercerita, jika Didi memiliki kekasih, dia berjanji untuk menanam padi pertama di ladangnya. Jika tidak, pacar Didi akan gila. Dan tiba-tiba penyakit jantung Bapak Didi kumat. Dengan terpaksa, Rio harus membopong Bapak Didi pulang. Tanpa diduga, ternyata yang dilakukan Bapak Didi hanyalah pura-pura. Malam harinya, Didi menyuci sepatu Rio yang kotor tadi. Didi bercerita jika ibunya terbiasa mencuci sepatu bapaknya sendiri. Dan itu yang dilakukan Didi saat ini untuk Rio. Orang tua Didi selama ini ternyata menguji Rio. Dan kali ini mereka menguji kesetiaan Rio dengan mendatangkan seorang wanita cantik yang berusaha menggoda Rio. Wanita itu terus menggoda Rio. Namun, Rio berusaha menahan godaan itu dengan mengatakan bahwa ini masih jam kerja. Kakak Didi yang bernama Nana datang bersama anaknya. Orang tua Didi menyambut dengan senang karena anak kesayangannya datang. Dan hal itu membuat Didi tidak nyaman. Orang tua Didi meminta Didi untuk segera menikah dengan Rio. Karena mereka percaya Rio merupakan orang yang setia dan bertanggung jawab. Mendengar itu, Didi meminta Rio merubah taktiknya dan meminta dia membuat orang tua Didi kesal. Tapi Rio menolak, dan Didi mengancam tidak akan membayar Rio. Rio justru membalas dengan mengatakan dia akan berkenalan ulang dengan nama Satrio. Didi takut dan dia membujuk Satrio dengan menambahkan bayaran yang akan didapatkan oleh Rio. Rio semakin dekat dengan keluarga Didi, salah satunya yaitu William, keponakan dari Didi. Rio membantu William untuk mendekati cewek dengan belajar bersepeda. Orang tua Didi menanyakan keseriusan hubungan antara Rio dan Didi. Bapak Didi memberikan cincin milik ibunya kepada Rio dan memintanya memberikan kepada Didi sebagai tanda pertunangan. Didi marah kepada Rio karena Rio tidak berhasil membuat orang tua Didi kesal, tapi justru dijadikan calon menantu. Hari ini Didi dan keluarganya pergi berlibur ke pantai. Bapak Didi meminta Rio untuk melamar Didi saat itu juga. Rio dan Didi berpura-pura seakan mereka sedang bahagia. Namun, cincin yang dibawa Rio tiba-tiba hilang. Dan hal itu membuat Bapak Didi marah. Dia meminta Rio mencarinya sampai ketemu dan tidak boleh pulang sampai cincin itu ditemukan. Sesampainya di rumah, kakak ipar Didi yaitu Jerry datang. Dan Didi izin untuk menjemput Rio yang saat itu masih di pantai. Sampai sore hari, cincin itu masih belum ketemu. Dan ternyata cincin itu dibawa Didi. Rio merasa bersalah karena menghilangkan cincin itu. Malam harinya, keluarga Didi makan bersama. Jerry mengusulkan terkait pesta perayaan pernikahan yang akan dilaksanakan. Dan Bapak Didi meminta Jerry mengurus semua. Hal itu membuat Didi marah. Karena sebelumnya Didi yang ditunjuk untuk jadi ketua panitia. Karena itu Didi pergi dan meninggalkan meja makan. Rio menyusul dan berusaha menghibur Didi. Mereka berdua menghabiskan waktu berdua jalan-jalan di kota Jogja. Rio menanyakan hubungan antara Didi, Jerry, dan Nana. Didi bercerita bahwa Didi dan Jerry sebelumnya pacaran. Namun Nana juga menyukai Jerry. Dan sejak saat itu Nana terus menangis dan mengurung diri. Didi merelakan Jerry bersama Nana. Dan ya, akhirnya sampai sekarang Didi masih sendiri. Rio menyarankan untuk Didi tetap stay di Jogja agar apa yang dibicarakan orang tuanya selama ini terhadap Didi dapat dibantah. Selama persiapan pesta, Didi dan Rio bersikap lebih romantis. Dan hal itu membuat Jerry kesal.
Jerry merasa semakin kesal karena anaknya dekat dengan Rio. Di tengah persiapan, Didi tertidur dan Rio berusaha memindahkan Didi ke mobil. Sejak saat itu, Rio mulai memperhatikan Didi. Selama persiapan, hubungan Didi dan Rio semakin dekat dan mereka semakin romantis. Di malam perayaan, Rio menyanyikan sebuah lagu yaitu Panggung Sandiwara. Ahmad Albar. Panggung Sandiwara tidak akan terulang lagi. Lagu itu mengisyaratkan hubungannya dengan Didi yang hanya sebuah sandiwara. Namun, cintanya kepada Didi bukanlah sandiwara. Setelahnya, Rio menyatakan perasaannya kepada Didi jika dia sayang kepada Didi dan dia tidak ingin berpura-pura lagi. Tiba-tiba, Jerry mengungkapkan identitas asli Rio di depan banyak orang. Bahwa dia bukanlah Rio, melainkan Satrio Maulana, seorang pengangguran. Orang tua Didi sangat marah kepada Didi dan Rio. Satrio mengatakan bahwa dia mencintai Didi dan meminta Didi untuk mengutarakan perasaannya. Namun Didi hanya diam. Dan orang tua Didi mengusir Rio malam itu juga. Didi menyusul Satrio atau Rio. Kita panggil sekarang Satrio ya, karena dia sudah tidak berpura-pura. Satrio menyarankan Didi untuk mempedulikan dirinya sendiri, baru orang lain. Dan Didi justru membalasnya dengan mengatakan bahwa Satrio itu egois. Keesokan paginya, keluarga Didi makan bersama, dan William mulai membuat ayahnya kesal. Jerry mulai menyalahkan istrinya, dan mereka pergi dari meja makan. Nana dan suaminya bertengkar, dan Jerry menampar istrinya dengan keras. Setelahnya, Didi mengobrol dengan orang tua Didi. Didi mengatakan bahwa orang tuanya merasa tahu apa yang terbaik untuk Didi. Namun, yang terbaik menurut mereka bukan berarti sama dengan pendapat Didi. Dan selama ini, Didi berusaha menjadi yang terbaik agar mereka senang. Mendengar semua itu, orang tua Didi mengatakan bahwa sekarang Didi bebas melakukan apapun yang Didi inginkan. Dan mereka akan mendukung apapun itu selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Screen memperlihatkan Satrio yang sedang beradegan perang di suatu sinetron. Tiba-tiba Didi datang dan dia bercerita bahwa Jerry ditangkap karena sering melakukan KDRT kepada istrinya. Satrio tiba-tiba tertembak di adegan itu dan Didi menyatakan perasaannya bahwa dia menyukai Satrio dan meminta Satrio untuk menjadi pacarnya. Satrio membalas bahwa dia tidak ingin menjadi pacarnya, tapi dia ingin membangun keluarga dan menikah bersama Didi. Dan film pun berakhir. Yeay! Sekian cerita film Kapan Kawin kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan sampai jumpa di cerita film berikutnya. Terima kasih.